Nah, cara membedakan bahwa kita itu beli bibit ketipu atau tidak. Nah, ini di sini. Kalau kita, ya karena banyak pedagang yang contoh salah satu untuk membedakan anggur itu, ini yang saya beli impor atau enggak. Nah, ya, jadi saya langsung tanya ke Pak Supriyanto. Iya, silakan Mas, silakan. Begini Pak Pri. Ini loh di sini. Pak Pri di mana? Ini loh. Di mana Pak Pri? wow, terlalu tinggi Pak. Ya. Ya, mau nanya apa silakan. Begini Pak Pri, ini tapi agak rahasia ini. Ya. Saya kan punya tanah 5.000 meter. Alhamdulillah ya Pak. Nah, Jadi gini Pak, kalau kita pengen bikin agrowisata harus ada hiasannya, itu kuliner. selamat sore Pak. Selamat sore. Lagi ngapain Pak? Lagi motongin daun tua Pak. Jadi anggur ini harus dirawat, kalau nggak dirawat buahnya nggak banyak. Oh. Iya. Ini yang tempat kebun anggur impor Jakarta di sini. Betul. Nah di sini, walaupun tempatnya hanya 200 meter, tapi gaungnya seluruh Iya, bener, ASEAN ya, tidak iya. Indonesia aja. Udah internasional Pak ya. Internasional betul Pak. Tapi kok bisa masuk ke sini ya, kesasar Pak? Iya Pak, Bapak mungkin salah Sherlock. Tadi lihat itu loh, memang tertarik. Ternyata dari luar, wah anggurnya seger-seger banget ini. Betul Pak, karena ini anggur original, asli dari pohonnya. Nah ini kok anggurnya macam-macam, ada yang merah, ada yang hitam. Iya. Jenis apa jadi Pak? Ini jenis macam-macam Pak, jadi beda varian, beda jenis anggurnya. Nah, kalau pengen punya anggur yang bagus, tentunya datang ke tempat saya nih di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Iya. Betul, ini karena anggurnya dari seluruh negara di dunia ada di sini. Di sini semua. Betul Pak. Segala macam varietas. Dari India, dari Ukraina, dari manapun ada, dari Jepang, dari Cina, dari Amerika. Ini kan tanamannya beda-beda. Iya betul Pak. Buahnya macam-macam. Iya. Bedanya gimana? Oh gampang Pak. Jadi kalau orang yang belum begitu paham, dari dipegang aja udah tahu nih buahnya. Kita pegang ini Pak ya. Terus kita meditasi Pak. Diem kira-kira hitungan kelima. Pejamkan mata. Kok rasanya goyang-goyang kayak naik onta. Nah ini dari Arab gitu. Iya. Nah, Dari Arab. Iya, kalau Bapak megang ada pesawat lewat ngebom. Oh dari Ukraina Pak. Iya. Jadi gampang, jadi nggak terlalu pupet. Yang penting menanam. Tahu caranya menanam. Tahu caranya membuat media tanam yang bagus. Nah, ini tanah ini campuran Pak, dari tanah Tanah mana? iya, Tanah Abang? Iya, tanah Abang boleh. Yang penting semua tanah boleh. Ada Tanah satu Abang tanah yang nggak boleh. Tanah apa Pak? Tanah sengketa. Nggak boleh Pak. Pak, ini kalau tanah Abang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau pejompongan Pak? Boleh, tanah pejompongan boleh. Tanah mana aja boleh. Iya. Tanah kuburan juga boleh. Pak. Iya. Justru kalau mau pakai tanah kuburan lebih bagus. Lebih bagus? Iya, ketika buah kita nggak perlu pakai satpam. Loh, terus Karena kalau ada yang mau ngambil tanpa izin yang punya, ada yang suara ketawa. ada pocong. Ada ketawa. Iya. Nah, yang penting tidak menggunakan tanah sengketa. Nah, ini campuran, ini komposisi. Komposisinya tanah satu, kalau pakai satu timba Ya, gitu ya. satu ember ya. Satu ember tanah, satu ember sekam bakar. Perbandingannya. Ya, terus sepertiga kue kambing kering, kapur dolomit 2 genggam, sama NPK 1 sendok. Nah itu dicampur di sini. Dicampur di sini. Iya betul Pak. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu bibit sendiri. Jadi kan ini dicangkok, diapain Pak? Iya, ini namanya grafting. Nah ini Grafting. ya. Nih, bentar, saya lihatkan. Nah, cara membedakan bahwa kita itu beli bibit ketipu atau tidak. Nah ini di sini. Kalau kita, iya karena banyak pedagang yang dia bilang anggur impor berkualitas, harganya cuma 10.000, yang didapat adalah jenis rootstock yang Nah, ditanam. itu pengalaman saya. Nah, kalau ditanam buahnya asem, itu sebenarnya jenis rootstock untuk penghijauan saja. Rusak stok. Nah, betul, rootstock Iya, bisa iya. stok Pak. Jadi yang benar adalah seperti ini nih. Ini contoh salah satu untuk membedakan anggur itu, ini yang saya beli impor atau enggak. Nah, ini bedanya kalau anggur impor, kita beli bibit anggur impor ada namanya rootstock lokal ya. Karena dia gampang keluar akar. Kalau impor agak susah. Nah, di atasnya ada entres impor yang akan tumbuh tunas impor. Nah, ini dibalut menggunakan plastik parafilm sebagai penyambungnya. Ini namanya okulasi atau grafting. Jadi kita kawinkan
antara anggur lokal dengan anggur impor, Pak. Anggur lokal sama impor kan daunnya hampir sama, Pak ya? Oh enggak, jadi rata-rata anggur impor daunnya pecah seperti ini. Oh. Kalau anggur lokal daunnya bulat. Bulat. Nah, kalau anggur lokal juga kalau dibalik dia daunnya putih sininya. Oh iya. Kalau anggur betul. impor dia mulus nih, dibolak-balik tetap hijau. Nah, tuh. cara sekarang dari mulai ini, Pak. Misalnya saya beli bibit, Iya. saya pindahkan ke Ke ya pot, Pak, bagusnya iya. di pot apa di tanah? Bebas. Di tanah yang bagus. Di tanah? Oh. Tapi ada syaratnya, tanahnya nggak boleh kegenang air hujan. Ketika hujan, tanahnya harus lebih tinggi. Karena kalau dia sering kena hujan, Busuk. pertumbuhan akarnya busuk, pertumbuhannya kurang sempurna. Oh, jadi anggur ini tidak butuh banyak air itu ya? Tidak butuh banyak air. Cuma dia senangnya basah kering. Jadi kalau pagi disiram basah, sorenya kering, itu pertumbuhan jauh lebih bagus dibanding dia basah terus. Nah, pemupukannya sekarang, Pak. Oke, Pak. Setelah ini tanam, Iya. berapa bulan sekali kita harus pupuk? Oke, kita pupuk untuk pertumbuhan boleh macam-macam ya. Tapi yang biasa dipakai pupuk kimia NPK 1616. Jadi mengambilnya pakai 3 jari. Ditabur aja di medianya ya, ditabur. Nah, kalau medianya gede itu, Pak? Oh nggak masalah, kan akarnya ini akan banyak. Dia cepat pertumbuhan akarnya. Jadi seminggu sekali menggunakan 3 jari. Nanti semakin besar, Tambah semakin lagi. banyak per minggu. Nah. Ketika dia udah gede, udah batang primer ini, batang pertamanya namanya primer, segede jari diganti pupuknya. Dari pupuk NPK dihentikan, ganti MKP dan Keno 3 merah, sama dikasih boron dikit. Nah, ini sekarang yang paling penting, Pak. Yang paling sering ini saya dapat saran dari teman-teman. Kalau anggur pingin berbuah itu digundulin gitu, Pak. Jadi yang digundulin bukan daunnya, tapi yang digundulin adalah tunas air sama batang yang kita lihat nih, umpama setiap di ini Pak, batang nih. Ya. Ini ada tunas air yang keluar duluan sama tunas generatif. Oh, itu dibuang. Ya, nah kita pilih batang yang gede, segede pensil, terus tunas airnya dibuang, ya. Tunas airnya dibuang. Baru kita pilih nih mata tunas generatif yang gede. Nah, kita potong di sini, umpama ini kita potong ya, terus kita buang 1 daun. Tujuannya supaya nutrisinya langsung dorong ke mata tunas. Begitu dia keluar tunas, dia mbak bunga. Nah, yang paling penting diingat ketika kita potong pembuahan, begitu kita potong tidak disarankan untuk memberikan pupuk apapun, karena kalau kelebihan pupuk, ketika keluar bunga dia bunganya rontok. Oh, malah justru kalau pada saat diperunding, dipotong, jangan Tidak dikasih boleh pupuk. Nah, Oh. dipupuk ulang ketika bunga sudah menjadi buah sebesar kedelai. Nanti kalau buah sebesar kedelai baru dipupuk ulang pakai MKP dan Keno 3. Nah, ini contohnya itu. buah yang udah sebesar kedelai ya, kedelai atau jagung. Ini baru boleh dipupuk ulang. Jadi pupuknya itu seberapa ukurannya? 1 sendok MKP, 1 sendok Keno 3 putih, sama setengah sendok boron dengan 10 liter air ya, 10 gayung mandi dicampur. Oh, dituangkan di media sini ya, Pak? Di media, Pak. Itu dia secukupnya saja, tidak harus 10 liter. Oh. Jadi cukup 2 gayung saja, 2 gayung secukupnya. Habis itu baru disimpan sisanya buat minggu depannya lagi. Ini pupuknya berapa minggu sekali? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali, Pak. Nah, Pak, yang dipotong itu yang cabang-cabang sekunder ini apa yang gimana, Pak? Yang sekunder, ya, yang sekunder. Kalau yang primer kan batang pertamanya. Ya. Nah, cabang-cabang itu namanya sekunder. Ketika dipotong keluar tunas, bunga namanya tersier. Seneng banget gitu, Pak ya. Nah, ini Pak, bibit-bibit segini buahnya ini terus mau ditanam di mana ya, Pak? Iya, kita bukan saya tanam, Pak. Jadi kita membudidayakan untuk menganggurkan Indonesia. Oh, jadi ini Indonesia cuma dibikin pengangguran gitu lah. Betul, pengangguran. Iya. Iya, Pak. Selamat datang, Pak. Dari mana, Pak? Dari mana? Saya tadi cari alamat di sini kan nanya orang. Saya nyasar itu. Loh, karena- Nyasar 2 kali. Kira-kira 2 jam saya. Kok bisa? Emang nggak tahu, nggak di-share sama temennya? Saya sudah dikasih Sherlock, Terus? tapi kan saya nggak punya kuota. Oh, Pak. Bapak dapat salam dari Eka, Pak. Oh, ini Eka siapa? Eka sian deh, loh. Saya akhirnya nanya, ada orang nongkrong gitu. Iya. Nongkrong ambil Nah. tas kecil gitu. Ah, Pak, alamatnya kebun anggur kebun anggur impor Jakarta. impor Jakarta di mana ya? Di sini bener. Nah, dia bilang gini, Apa? Bapak ini kesasar berapa? Kesasar 2 jam. Saya udah 2 hari ya. Oh, banyak orang yang Parah yang biasa saya tanya. juga. Seneng anggur juga, Pak? Seneng anggur juga. Nah ini saya kan Punya tanah. ini sudah tahun kemarin kan saya sudah pensiun. Oh, Ya, jadi saya langsung tanya ke Pak
Supriyanto. Iya, silakan Mas, silakan. Begini Pak Pri. Ini loh di sini. Pak Pri di mana? Ini loh. Di mana Pak Pri? Wow, Terlalu tinggi, Pak. Iya. Ya, mau nanya apa silakan. Begini Pak Pri, ini tapi agak rahasia ini. Ya. Saya kan punya tanah 5.000 meter. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Nah, Setengah hektar. Iya. Pengen dapat duit cepat. Iya. Gak usah nanam anggur. Apa? Dijual tanahnya. Emang lu seneng kalau saya dimarahin mertua. Itu Tanahnya mertua mau. tapi akan diwariskan ke saya. Ya. Makanya saya berdoa tiap hari Berdoa supaya cepet-cepet mertua dipanggil. menantu durhaka lu. Yang penting gini Pak Pri, Iya. saya kan sudah pensiun. Iya. Tanah saya 5. Ntar saya lihat-lihat dulu, Pak. Iya, silakan, Pak. Kamu lihat kemana kamu? Lihat-lihat bibit. Oh iya. Rahasia, Pak. Ini ke masalah urusan bisnis. Supaya saya bisa. Oh, tadi D3 tadi, Pak. Duduk-duduk dapat duit. Iya, Itu caranya tanah 5.000 meter nanti disetting, Pak. Disetting itu pinggir jalan toh? Ya, tapi jalan Dilewati. kampung. Iya, nggak masalah. Yang penting kita bisa mindset dari mana posisi Bapak menempatkan nanti bikin kebun anggur wisata. Wisata anggur. Namanya agrowisata. Mohon maaf, Bapak nama saya, Pak? Saya Ishak. Pak Ishak. Iya. Ishak Garden, kan? Oh, iya. Ishak Garden, Ishak Great. Bentar, Pak. Mau disemprot dulu. Oh, ini karyawannya Pak Pri. Iya, ini Iya. paling rajin, Pak. Ini Oh, iya, gajinya setiap bulan naik 2 kali. Oh iya. Jadi Namanya gini, siapa itu, Pak? itu namanya si Paris, Pak. Oh, Paris. Iya, Pak Paris. Jadi gini, Pak. Kalau kita pengen bikin agrowisata harus ada hiasannya, itu kuliner. Jadi orang biasanya ibu-ibu ya sama keluarga datang setelah dia lihat anggur yang indah, petik anggur, makan anggur, dia mau pulang pasti dia pengen makan. Oh, saya pernah lihat juga di arah Bandung itu Iya, iya, gitu nah ya. betul, kebun stroberi plus kuliner. Iya, Setelah iya. petik stroberi, dia masuknya aja bayar, Pak ya, masuk bayar, makan, habis itu ngiloin, dia pulang, dia beli oleh-oleh, Betul, dia betul. makan, disediain di situ soto yang ibu-ibu ini biasa suka bakso, Pak. anggur ini sekarang ini ya. Anggur, enggak maksudnya dua ibaratnya kita sekali gayung, 2 yang didapat. Oh, Ya, iya, jadi iya. nggak hanya bisnis agrowisata, tapi plus kuliner. Kuliner, ya, Kalau iya. perlu dikasih penginapan, Pak. Iya, nanti kalau udah terkenal, Bapak orang Malaysia datang, Iya. pengen main ke kebun kan dia bingung tuh mau nginep di hotel mana. Bapak udah sediakan. Itu iya. Jadi cuman permasalahan saya ini kan ya memang tanah saya punya, Iya. tapi tolong Pak Pri bantu saya Iya. untuk memberi nanti kita pinjaman maintenance, lunak, Pak. Oh, kalau pinjaman lunak sekarang gampang. Iya. Nggak usah diurut, Pak, udah lunak. Iya. Waduh, ya maksudnya Pak Pri ngasih saya Solusi kan? solusi Nah, betul. pinjaman atau Bapak apa? bisa, gampang sekarang ada namanya KUR, Pak. Atau mertua Kredit usaha rakyat. mertua saya Udah tuker. Oh, Saya buat jaminan ke Pak Pri. kayaknya itu ide yang kurang bagus, Pak. Iya. Oh, ide yang kurang bagus ya, Pak. Kurang bagus. Kalau modal awal berapa, Pak? Modal awal adalah kalau kita pengen usaha, modalnya itu bukan duit, Pak. Oh. Tapi keberanian untuk usaha. Iya. Karena kalau ini contoh, Bapak punya uang 1 miliar, terus Bapak pengen buka usaha, belum tentu usaha Bapak bagus, tapi bisa langsung bangkrut. Karena apa? Usaha yang bagus adalah menanam dari bibit. Iya, artinya gini, kita menanam pohon palem, kalau langsung tinggi, akarnya nggak kuat. Betul. Rawan kesambar petir, mati, roboh. Tapi kalau dari hal yang sedikit, bisa menjadi bukit. Nah, Iya. Bapak nanti nanam dulu yang penting. Oh, iya. Bikin kebun kecil-kecilan, ketika orang kenal Bapak menanam anggur dan bagus, orang akan berdatangan. Tentunya Pak Pri ini. Nah, iya gitu. Saya dulu juga belum terkenal, awalnya saya itu hanya menanam suka-suka aja, karena lama-lama datang orang TV One nyoteng saya, orang dari SCTV, RCTI, dari RRI, dari media massa, akhirnya saya menjadi terkenal. Nah, ini pernah masuk CCTV, Pak. Oh, iya, CCTV. Pak, Emang saya nyolong. itu yang di depan mobil Bapak. Saya tadi Mobil tolong dipindahin, kereta api mau lewat. tadi saya udah tanya sama orang-orang situ. Ya, Mobil bisa parkir di sini ya? bisa. Dia bilang bisa. Ya, Padahal benar. saya nggak bawa mobil. Pak Pri, nah ini kok banyak buah nih? Ini lagi musimnya, Pak? Enggak, jadi anggur musimnya tergantung tangan kita. Anggur tidak ada musim. Nggak ada musim. Nah, kelebihan di Indonesia, daerah tropis, anggur berbuah sepanjang waktu, Pak. Beda dengan di negara asalnya nih, umpama contoh di Ukraina, dia menghadapi di 4 Eropa. musim. Ketika musim gugur, musim dingin, dia tidak buah, dia dorman. Nah, ketika musim semi, dia baru dia dibuah, musim panas dia panen terus. Ya, gitu lah, Makanya ya, Bapak bisa panen duit tiap hari, Pak. Iya. Tuh, jualan bibitnya dapat duit, jualan buahnya dapat duit.
Orang datang makan bakso dapat duit, Iya. orang nginep dapat duit. Nah, Nanti kalau Bapak usahanya udah jalan, insya Allah banyak-banyak donatur yang datang menawarkan pinjaman lunak. Terima kasih Pak Jadi Pri, kalau- nasihatnya. Ya, jadi kalau bank nih, dia Informasinya. memberikan ini Pak, memberikan Kredit. pinjaman Heeh. itu untuk usaha yang sudah berjalan. Kalau betul. Bapak belum punya usaha mau bikin proposal, Pak, saya punya tanah 5.000 meter, saya mau buka usaha, saya pinjam uang. Bank pasti bilang gini, Bapak jual aja tanahnya sebagai bank modal. tapi Pak Pri, Iya, ini iya. Pak Isa ini nggak Ah. seneng pinjaman lunak. Oh. Dia ini seneng cewek, cowok tulang lunak. Tuh ya kalau tahu gitu, jadi Iya. ternyata Usaha bank, itu mudah, Pak. Iya. bank apapun itu Gitu. bisa memberikan Pinjaman ketika usaha sudah berjalan. Makanya ini saya harus menyembuhkan mertua saya dulu. Iya. Mertua saya susah jalan toh, kena stroke ringan. Nah, kalau pengen beli bibitnya nih Pak, apa harus datang ke sini? Oh, kalau sekitaran Jabodetabek Boleh datang. sekalian belajar. Tapi Ya. kalau dia jauh Jauh. terus nggak ada kesempatan bisa lewat WA di saya nomornya 087 Ya. 888 700 600. Oh. WA Pak, saya pingin bibit, kita kirim deskripsinya. Ya, ya, Pilihannya kita kirim. Kalau pingin online ada di Shopee. Kebun anggur papan atas karena kita Oh, kebun papan anggur, atas Pak. ya. Kita kelasnya di atas, Ya, Wah, Pak. di lantai 3. Ya, jadi kebun anggur papan Papan atas, atas. memang tempatnya di Di atas. atas. Iya, iya, iya. Ini kamu belum tahu, Sa. Pak Pri ini juga seorang marinir. Oh. Sama kayak saudaramu kan marinir juga. Saya. Cuma saudaramu kan marinir air tawar. Ya, kalau saya air payu, Pak. Di Pak Pri saya sudah jelas semua. Ini loh. Pak Pri yang mana? Iya, ini tak? Iya. Ya Pak Pri, terima kasih atas masukan. Ya, atas Dan penjelasannya tentang budidaya soalnya anggur. Saya jangan sampai pensiun, pendapatan siap-siap menurun. Terima kasih Pak Pri. Iya, sama-sama. Saya terima kunjungannya. Tapi saya tadi Iya. kan bensin saya itu habis naik Grab ke sini itu 87.000. Oh iya, Pak. Bisa diganti. Oh, bisa, Pak. Nanti. Emang Pak Pri mertuamu. Oh, enak aja. Makasih Pak Pri ya. Ya, Sukses, sama-sama. Pak Pri. Oke. Ya. Nah, jadi Anda semua yang hobi atau punya lahan sempit sekalipun Anda bisa budidaya anggur. Bisa di atap rumah, bisa di kebun-kebun kecil. Yang penting harus dimulai. Mulai sekarang, mari kita budidayakan anggur. Butuh bibit dan lain-lain, bisa datang ke kebun anggur Jakarta, impor Jakarta. Sekali lagi, kebun anggur impor Jakarta. Di sini nih. Mantap. It was not